segera Indonesia harus segera diproklamasikan. Tapi menariknya Indonesia ini tidak diakui kemerdekaannya oleh sekutu atau Belanda di tanggal 17 Agustus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rubik Channel, Ruang Bicara Publik. Yes. Apa kabar semuanya pada hari ini? Semoga sehat. Alhamdulillah, semoga sehat ya. Ya, sebelumnya kita mau kasih tahu dulu. Rubik Channel ini isinya apa? Yes. Kontennya apa-apa aja. Ini kita bakal ngebahas tentang sejarah, tentang sastra, puisi, tentang kehidupan manusia masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang, sampai semua yang di belahan dunia kan kita bahas. Oke, berarti kita bakal konsisten dengan konten sejarah, kesenian, dan Menyangkut tentang kehidupan manusia ini yang akan kita bahas. Tentang publik lah. Tentang publik. Kenapa namanya Rubik Channel? Dan kita kasih tahu dulu. Janganlah. Subscribe dulu. Ya, dan jangan lupa kalian semua nyalakan loncengnya, karena menyalakan lonceng tidak bayar. Tidak di bawah ini nanti. Oke. Nah, berhubung kita hari ini shootnya bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Iya, benar. Karena hari ini kita bertepatan di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang 75, kita dari tim Rubik Channel tidak lupa mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Semoga semakin berjaya, semakin hebat di masa pandemi ini, dan semoga rakyat Indonesia semakin kuat atas godaan-godaan, atas isu-isu yang menafikan keadaan. Isu-isu yang memecah belahkan Indonesia. Iya, Indonesia satu, satu nusa, satu bangsa. Karena Indonesia ini memang udah terpecah ya sebenarnya. Ya, terpecah pulau-pulaunya. Iya, itu dia. Walaupun Indonesia terpecah pulaunya, ya kita tetap jangan sampai ya terpecah belah sampai. Tapi kan ngomong-ngomong soal Indonesia ini sebenarnya negara yang seksi loh. Seksi dalam arti? Seksi dalam arti letak. Seksi dalam arti letak, seksi dalam arti bentuk, seksi dalam arti apa yang dimiliki Indonesia. Baik sumber daya alamnya, baik tentang suku-suku budayanya, kesenian, ragam. Makanya orang luar tuh sangat tertarik tentang Indonesia. Iya, makanya wisata Indonesia pun dari Sabang sampai Merauke itu walaupun kita belum pernah ke sana, tapi Indonesia kaya akan seni budaya, kaya akan wisata kulinernya, orang-orangnya unik, netizennya pun unik ya. Netizen itu ada, makanya di Indonesia ada bergelar istilahnya netizen maha benar gitu. Ya, semoga yang mampir di Rubik Channel tidak seperti netizen. Oke. Karena ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, kita akan bahas tentang sejarah. Ya. Sejarah proklamasi Indonesia. Langsung saja masuk ke pembahasan kita. Bahasa basi. Berbicara tentang kemerdekaan Indonesia nih, Bang. Ya, bahkan kuliah di sejarah. Bukan kuliah di sejarah. Alumni. Bukan juga. Ya, alumni. Tapi pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah berarti tahulah tentang berbagai sejarah ya. Nggak tahu semua, tapi ada lah banyaknya tahu. Jadi berbicara tentang kemerdekaan Indonesia, bagaimana sih proses Indonesia itu mencapai titik kemerdekaan Indonesia? Kalau bicara tentang proses kemerdekaan Indonesia itu, sebenarnya bangsa Indonesia itu udah berjuang untuk proses kemerdekaan itu udah berabad-abad sebenarnya. Ya, udah berabad-abad, dari mulai penjajahan Jepang, Belanda. Iya, dari mulai Portugis datang kemari ya. Portugis datang ke Nusantara itu di tahun 1500-an ya. Setelah Portugis disusul oleh Belanda, setelah Belanda disusul oleh Inggris, setelah Inggris disusul oleh Jepang, baru Indonesia merdeka. Nah, jadi sebenarnya Indonesia itu bergantian yang menjajah. Negara favorit ya? Negara favorit untuk terjajah pada masanya begitu. Iya. Makanya tadi kan kita bilang sebelumnya Indonesia itu negara yang seksi. Iya. Itu karena semua negara-negara yang ada di luar itu memang pingin datang ke Indonesia, karena
yang mereka nggak punya itu punya di Indonesia gitu. Salah satunya rempah-rempah ya. Rempah-rempah, sumber daya alam, Iya. palawija, lain sebagainya Indonesia itu punya. Makanya Indonesia itu sebenarnya kita harus bangga jadi orang Indonesia, bro. Gitu. Nah, jadi kalau bicara tentang kemerdekaan itu mulai berjuang secara keseluruhan itu kan yang dikenal dengan sistem era nasionalisme ya. Indonesia itu berjuang secara keseluruhan dimulai tahun 1940-an. 1940-an, bahkan mulai masa Perang Dunia 1939 sampai 1945 itu Indonesia berjuang secara nasionalisme, berjuang secara keseluruhan waktu itu. Nggak berjuang bersifat kedaerahan lagi. Udah membawa nama Indonesia berarti ya, bukan enggak bawa nama Aceh, bukan bawa nama Pulau Jawa, bukan bawa nama Kalimantan lagi. Kalau dulu kita berjuangnya secara, karena kenapa berjuangnya seperti itu? Karena kan kita berjuangnya bersifat kerajaan waktu itu. Iya. Kerajaan Aceh, ada kerajaan Pulau Jawa, tetap melawan Majapahit, penjajah juga. melawan penjajahan. Menang, tapi kan susah untuk mengaturnya. Artinya di Jawa menang, di Kalimantan ada yang kalah, di Aceh menang, di ujung Sumatera, di bagian Lampung atau daerah lainnya kalah. Kan artinya kan tidak seimbang. Iya. Makanya dibuat perjuangan secara nasionalisme agar apa? Bangsa Indonesia itu berjuangnya lebih kokoh lagi. Iya. Itu berjuangnya dalam bentuk seperti apa tuh? Ya, berjuang bangsa Indonesia pada waktu itu berjuang secara politik, berjuang secara gencatan senjata, berjuang secara perang urat saraf, media dan lain sebagainya. Berarti selain perang dengan yang dikenalkan Indonesia kan perang dulu kan pakai bambu runcing kan. Selain dengan berperang fisik, berarti ada perang mikir juga, pola pikir ya. Iya, politik, perang ya. ideologi ya. kita bilangnya itu. Karena kan perang, yang namanya perang itu nggak semata-mata perang tembak menembak, Iya. perang bacok-bacokan itu perang tuh politik pun berperang juga, perang ideologi seperti Bang Gana bilang tadi. Perang tatapan mata juga bisa. Iya. Perang tatapan mata, karena kalau perang tatapan mata itu lebih identik dengan wanita. Perang tatapan mata bakal membuat cinta gitu. Iya, perang untuk menaklukkan hati wanita. Iya. Nah, jadi kan singkatnya kita bilang karena Indonesia itu adalah negara di kawasan Asia Tenggara yang mayoritas dijajah oleh seluruh orang-orang kulit putih waktu itu. Iya. Jadi negara-negara sekitar Indonesia itu seperti Filipina, seperti India itu udah berjuang secara nasionalisme. Jadi Indonesia juga ikut kontak berjuang secara nasionalisme waktu itu. Yang akhirnya berjuang secara kedaerahan tidak dijalani lagi, tapi berjuang secara keseluruhan untuk memperjuangkan Indonesia. Akhirnya tepatnya masuk di bulan Juni. Nah, ini kita masuk ke sejarah Pancasila. Kalau kita masuk ke bulan Juni, pada tanggal 1 Juni kan terbentuknya Pancasila tuh. Kenapa bisa terbentuknya Pancasila? Karena Pancasila itu dibentuk dari hasil seluruh nilai-nilai budaya, nilai-nilai elemen, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai agama yang ada di masyarakat Indonesia diambil oleh para pemikir kita seperti Soekarno, seperti Muhammad Yamin, seperti Profesor Supomo memikirkan istilah butir-butir Pancasila itu sehingga dijadikan satu, lahirlah yang namanya Pancasila. Yang pertama ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan, keadilan dan lain sebagainya. Bentar saya potong sedikit. Itu tadi kawan-kawan ada yang belum tahu tanggal lahirnya Pancasila? Ya, tahun pada tanggal 1 Juni 1945 Pancasila terbentuk. Berarti duluan lahirnya Pancasila, baru merdeka. Baru proklamasi kemerdekaan Indonesia. Iya, pasti. Jadi Juni ke Agustus berapa lama? Kurang lebih 4 bulan. Kok 4 bulan? Juni bulan 4. Iya. 3 bulan. Juni, Juli, Agustus. 2 bulan, kurang lebih 2 bulan. Ya, kurang lebih kita bilang 3 bulan lah ya. 2 bulan setengah setelah itu Indonesia merdeka. Iya. Nah, jadi Luan punya Pancasila. Jadi Pancasila udah terbentuk. Pancasila itu apa sebenarnya? Pancasila itu kan dasar negara. Iya. Jadi
kita mau bangun sebuah rumah, kalau kita nggak punya dasar fondasi yang kuat, gimana kita mau bangun rumah begitu. Benar. Maka dari itu para tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang sangat berjasa waktu itu membangunlah yang namanya sebuah dasar negara, landasan berpikir, landasan filosofis bangsa kita untuk mendirikan sebuah Pancasila. Nah, jadi Pancasila itu memiliki arti sebagai jalan hidup bangsa, jalan hidup bangsa, filosofis bangsa. Pancasila itu berarti memang pondasinya negara Indonesia. Iya, fondasinya negara Indonesia mewakili seluruh mulai dari Sabang sampai dengan Merauke. Iya. Jadi setelah punya Pancasila, selang beberapa kemudian ini kan perang dunia kan semakin mengeri di Eropa, terus berperang antara Jerman dan sekutu, antara fasisme Italia dan sekutu, antara Jepang dan sekutu, terus berperang sehingga yang berefek negara kita, karena negara kita negara yang dijajah pada waktu itu. Itu ketika Indonesia merdeka, posisi Indonesia itu lagi dijajah sama Jepang. Nah, jadi itu kan tepatnya di tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 Agustus. Itu di kota Hiroshima dan kota Nagasaki itu terjadi pengeboman yang sangat luar biasa. Yang dikenal mungkin kalau kita masih sekolah dulu, bom atom Hiroshima Nagasaki. Kalau misalnya anak-anak milenial sekarang nggak tahu bagaimana gaya ledak bom itu sama seperti di Beirut pada tanggal 4 Agustus kemarin ya, kalau nggak salah ya. Iya. Ya, sekitar di mana? Di Lebanon. Di Lebanon. Seperti itu, kurang lebih ledakan yang sangat luar biasa. Jadi bom itu dijatuhkan sama tentara Amerika di kota Hiroshima satu, setelah beberapa hari kemudian di tanggal 9 di kota Nagasaki. Oh, bukan dalam waktu yang bersamaan? Oh, enggak. Negara pertama apa? Negara pertama Kota pertama kalau nggak silap itu di kota Hiroshima. Hiroshima pada tanggal 6 Agustus. 6 Agustus. Hiroshima di tanggal 6 Agustus, Nagasaki di 9 Agustus. Jadi kan ini Amerika nih tahu nih, ini Jepang ini cukup kuat nih. Kenapa Amerika mengebom Jepang? Karena waktu itu sebelumnya Jepang pernah mengebom pangkalan militer Amerika di Hawaii, Pearl Harbor yang dikenal. Oh iya, yang di mana? Di Hawaii, kepulauan di Laut Pasifik. Kapal induk yang diserang kapal induk. Jadi marah nih, balas dendam, jadi diterbangkanlah. Iya. Siapa nama pilotnya? Tahu? Itu nama pilot yang mengebom di kota Hiroshima dan Nagasaki itu berbeda pilot. Tapi yang aku nggak salah, kalau yang mengebom di kota Hiroshima itu namanya Paul Tibbets. Paul Tibbets dengan bom yang dikenal dengan pesawat B-29. Pesawat B-29 itu Boeing 29. Bagi kalian yang belum tahu, nama pilot yang mengebom kota Hiroshima Nagasaki siapa tadi? Paul Tibbets. Paul Tibbets itu kalian bisa cari, nanti kita kasih nampak fotonya. Nanti kita lihat. Pasti belum ada yang tahu ini kan. Sebagian orang pasti cuma tahu kejadian Hiroshima dan Nagasaki-nya aja, nggak tahu sedetail siapa dalang dari pengeboman itu. Nama pilotnya tadi itu dia yang kita sebutkan tadi, Paul Tibbets. Ada dua pilot sebenarnya, tapi satu lagi aku lupa namanya siapa. Jadi waktu korban yang ketika terjadi meledaknya kota Hiroshima sama Nagasaki itu 129.000 jiwa yang mati dan luka-luka waktu itu. Lumayan dahsyat. Makanya begitu meledak tuh kayak Jepang tuh kayak hancur karena satu, Hiroshima dan Nagasaki kan kota penting di Jepang ya. Iya, salah satu kota penting di Jepang. Salah satu kota industri ya, kota ekonomi. Kota ekonomi apa kota industri? Ya, itu dia. Industri ya. Dan biasanya kan kalau kita lihat di film-film, bukan kita mengkaitkan kemerdekaan dengan film, tapi biasanya kalau orang Amerika tuh melancarkan serangan itu pasti ada kode. Ada kode-kodenya. Pasti nama prajuritnya, kode nama kapalnya itu jadi sejarah di
Bagi kita orang Indonesia. Panas. Tapi ada yang unik loh sebenarnya pada saat proses pengeboman kota Nagasaki. Jadi sebenarnya target setelah di hari berikutnya itu bukan kota Nagasaki yang mau dibom, tapi itu kota Kokura. Tapi karena pada saat pesawat Boeing 29 atau B-29 itu berputar di wilayah kota Kokura itu lagi diselimuti kabut. Oh, berarti jadi, dilindungi sama alam ya? dilindungi sama alam. Jadi iya benar ya, dilindungi sama alam. Nah, jadi setelah diselimuti kabut, pilotnya itu instruksi oleh pimpinannya, instruksi langsung ke pimpinan, bahwasanya pimpinannya alihkan target sehingga jatuhlah ke kota Nagasaki. Seharusnya bukan Nagasaki, Kokura yang meledak. Kokura. Itu nama bomnya itu unik, nama bomnya. Nama bomnya itu atau biasa disebut dengan ya, dulu kan senjata pemusnah massal ya, dulu itu bom atom, kalau sekarang kan nuklir. Gitu. Itu hampir sama seperti itu. Itu nama bomnya Little Boy sama Fat Man. Little Boy kan anak kecil ya. Anak kecil, Little Boy. Little Boy, laki-laki kecil apa? Kayak gitulah. Little Boy. Fat Man kecil. Fat Man, pria gemuk, fat. Pria gemuk. Itu Little Boy itu yang jatuh ke mana tuh? Little Boy kalau aku nggak salah di sini ya, kita lihat Little Boy yang jatuh di di Hiroshima. Little Boy yang di Hiroshima. Ntar kita coba cari dulu. Ini bahaya nih kalau kita bicara tentang sejarah. Ya benar. Little Boy itu dijatuhkan di Hiroshima, di kota Hiroshima pada hari Senin 6 Agustus 1945. Dijatuhkan di dari pesawat Boeing 29. Ya, yang bernama pesawat itu jenis B-29, mereknya itu Enola Gay, yang dipiloti oleh Letkol Paul Tibbets. Letkol Paul Tibbets. Nah, itu pesawatnya. Dengan ketinggian 30.001 kaki. Oh, berarti Paul Tibbets ini yang menghancurkan, kadang yang menghancurkan. Yang menjatuhkan bom ke itu. Wilayah Hiroshima. Yang di Nagasaki pilot lain. Jadi pada waktu itu si Paul Tibbets itu, dia kan punya anak dan punya keluarga ya. Iya. Jadi pada saat dia diinstruksikan untuk menjatuhkan bom itu berputar-putar di wilayah Hiroshima, dia mikir, ini kalau aku jatuhkan bom ini pasti banyak kali anak kecil yang mati, orang-orang tua yang nggak bersalah mati, sehingga yang namanya lumrah manusia itu kan punya hati nurani. Jadi waktu itu ya dia sebenarnya nggak tega, tapi karena yang namanya sebuah tugas harus dia ledakan, ya terpaksa harus diledakkan nama bom itu jatuh ke kota Hiroshima. Iya. Jadi setelah terjadinya pengeboman kedua kota Hiroshima dan Nagasaki, apa yang terjadi di Jepang dan efeknya ke Indonesia? Yang pasti terjadinya di Jepang tuh lumpuh total sebenarnya. Ya, berarti efeknya sedahsyat itu ya. Jadi kan waktu itu industri ekonomi masyarakat banyak yang luka, banyak yang mati kan. Karena bukan hanya daya ledakan bom itu, asap yang radiasinya itu bisa dapat buat penyakit kulit. Iya. Seperti itu, efeknya sangat luar biasa karena radiasi nuklir. Karena kan bom atom itu adalah rancangan dari cikal bakalnya Albert Einstein. Bom atom itu, ahli fisika itu Albert Einstein itu ya. Iya. Jadi dirancang sama si Albert Einstein cikal bakal, sehingga orang-orang Amerika, ilmuwan-ilmuwan itu dan militer-militernya mampulah membuat sebuah bom atom itu tadi. Nah, jadi setelah yang terjadi sama Jepang kan waktu itu kan menjajah hampir seluruh wilayah Asia Tenggara dijajah. Oh, bukan hanya Indonesia? Bukan hanya Indonesia yang dia jajah, dia menduduki juga daerah-daerah lain. Tapi dia memang mayoritas menduduki Indonesia waktu itu. Mayoritas menduduki Indonesia. Ya, karena kan dia memang kenapa Jepang datang ke Indonesia? Itu dia. Pertanyaan itu ya. Yeah. Kenapa Jepang datang ke Indonesia? Satu, ada beberapa misi. Pertama, Jepang mau membuat negara persemakmuran Asia Timur Raya. Nah, tuh misi Jepang datang pertama ke Indonesia. Negara persemakmuran Asia Timur Raya itu simpelnya seperti Britania. Itu Britania kan sekitarnya ada Wales, ada Irlandia. Kan, ada Skotlandia. Nah, Jepang membuat seperti itu. Gitu. Dan yang kedua, kenapa Jepang datang ke Indonesia? Karena Jepang tahu di Indonesia itu memiliki bahan dasar untuk pelumas ya, atau lubricants, bahasa Inggrisnya itu lubricant atau pelumas, untuk menggerakkan peralatan perang mereka.
Jadi Oh. waktu Jepang datang ke Indonesia itu, apa yang disuruh tanam oleh orang Indonesia? Bukan padi, pohon jarak. Kenapa pohon jarak? Pohon jarak itu kan buah jarak itu tahu. Iya. Kalau kita tokok itu kan berminyak ya. Iya. Jadi minyak dari buah jarak itulah diambil untuk pembuatan bahan dasar oli, pembuatan dasar menggerakkan mesin-mesin kapal perang mereka, senjata dan lain sebagainya. Makanya Jepang sangat minat datang ke Indonesia. Kembali lagi berarti Jepang datang ke Indonesia karena hasil alamnya, itu kan hasil alam dia. Iya, pengaruh hasil alam. Kan sumber daya alam juga Oh, dia. iya. Oh, Karena- dari pohon jarak. Pohon jarak itu berarti bisa Yang banyak di kuburan-kuburan itu. Pohon jarak itu. Jadi itulah salah satu misi Jepang. Jadi kan Jepang datang ke Indonesia itu pertama kali di wilayah Kalimantan. Datang dia masuk ke Indonesia. pertama mendarat. Mendarat, bukan mendarat dengan pesawat tapi Oh, menggunakan benar. kapal ya. Apa? Menepi ya? Menepi. Kita bilang menepi. Menepi, mendarat di pelabuhan di wilayah Kalimantan sehingga menyebar ke seluruh wilayah Nusantara sampailah ke Aceh juga waktu itu. Dia sempat menjajah. Cuman Jepang ini menjajah Indonesia tidak seperti Belanda. Kalau Belanda kan dikenal dengan 3,5 abad. Ya. Tapi kalau Jepang 3 tahun, 2 bulan. Ya. Yang orang-orang kita suka menambahkan penderitaannya itu 3,5 tahun. Iya. Nah, sebenarnya kadang-kadang kita di Indonesia ini suka menambah penderitaan sendiri. Gitu. Sebenarnya 3 tahun 2 bulan. Ya, kurang lebih Iya, kurang seperti itu. lebih. Nah, jadi kalau Belanda menjajah Indonesia itu bukan 3,5 abad. Dia nggak nyampe 350 tahun. Dia sampai aja langsung Belanda ke Indonesia oleh Cornelis de Houtman. Waktu itu kan nggak langsung menjajah. Iya. Tapi dia melakukan monopoli perdagangan. Iya. Pedagang. Kan nggak mungkin orang langsung sampai ke tempat orang langsung menjajah. Tapi kan pakai taktik dia. Iya. Itu dia. Cuman itu tadi kan karena namanya sejarah yang menulis mungkin waktu itu kita nggak tahu ya Iya. kan. Jadinya ya mereka nulisnya itu ya mungkin dirangkumkan aja biar nggak memikirkan. Iya, biar membulatkan angka 3,5 abad daripada 3,5 dibilang nanti 300 tahun 22 bulan itu kan payah lagi jadi Payah 3,5 abad gitu. 3,5 Kurang lebih 3,5 abad. Kita nggak menyalahkan juga orang yang menulis sejarah. Ya kita berterima kasih juga. Berterima kasih juga berkat yang menulis sejarah itu kita paham, Iya, kita tahu gitu. benar-benar. Nah, terus Jadi setelah dibom itu di tanggal 6 dan 9 itu kan Jepang kan menjajah Indonesia. ya, Jadi Jepang nggak sibuk lagi dengan negara jajahannya. Dia udah sibuk dengan negara sendirinya. iya, Sebagian mereka ada yang bertahan di Indonesia dan sebagian mereka ada yang berpikirkan di bagaimana negaraku. Iya. Ketika negara itu meledak, apa yang ditanya oleh Jepang? Bukan dokter, bukan berapa orang jenderal kita yang tinggal, berapa orang dokter Pengusaha. kita, berapa orang pengusaha, bukan, tapi berapa orang guru yang tinggal di Oh negara. iya, karena guru lah yang orang tua yang mendidik di Bisa, sekolah. guru itu kan bisa ini dia, bisa mencetak lagi. Iya, Bisa mencetak ribuan tentara, Iya. bisa mencetak ribuan dokter, bisa Iya. mencetak ribuan ilmuwan. Jadi Iya. ketika itu ditanya sama Perdana Menteri Jepang, berapa orang guru yang tinggal, tolong kau kumpulkan semua, kumpulkan negara orang-orang kita yang tersisa, kita bangkit lagi Iya. melalui pendidikan. Makanya Jepang sampai sekarang menjelma sebagai macannya Asia kan. Siapa yang nggak kenal Jepang? Jepang adalah salah satu negara yang mampu bersaing di wilayah dunia internasional, negara Asia yang mampu bersaing. Itu kalau Jepang. Nah, jadi ketika itu kan rupanya ini pejuang-pejuang Indonesia ini tahu Jepang udah terbom. Ya udah kalang kabut, udah kocar-kacir dia di sana. Kocar-kacir. Jadinya kan terjadi yang namanya kekosongan kekuasaan atau istilah dalam buku sejarah itu the vacuum of power. Ya, vacuum of power. Pernah dengar mungkin kalau kita dulu pernah sekolah terjadi the vacuum of power waktu itu di Indonesia. Ya pejuang-pejuang memanfaatkan itu. Tapi sebelumnya, sebelum terjadi the vacuum of power, Soekarno dan Muhammad Hatta itu diundang oleh Marsikal Trauci, ya pimpinan militer Jepang yang ada di wilayah Asia Tenggara, di Vietnam, mereka diundang ke Dalat untuk membicarakan. Karena kan Jepang waktu masuk ke Indonesia mengatakan kami akan memberikan kau kemerdekaan kelak di kemudian hari. Kita nggak tahu kapan. Nah, mungkin di kemudian harinya setelah mereka terbom, mereka akan memberikan janji kemerdekaan. Tapi tunggu dulu. Kata orang-orang Jepang. Tetap di bulan Agustus dia bilang begitu kan. Nah habis itu setelah itu
sepulang mereka dari Vietnam, itulah terjadi yang namanya sebuah kejadian penculikan dua tokoh hebat di Indonesia oleh golongan muda, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta diasingkan ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok Di daerah Karawang. Daerah Karawang. Kenapa mereka pilih Rengas Dengklok? Karena Rengas Dengklok itu pertama ditutupi oleh pegunungan, di belakangnya langsung laut. Nah, jadi diculik lah, datang ke kediaman mereka, diculik lah itu golongan tua itu oleh golongan muda. Itu golongan muda yang menculik itu ada Sukarni, ada Khairul Saleh, ada Wikana dan lain sebagainya, diculik, disekap, dipaksa untuk bukan disekap juga dipaksa untuk bicara tentang kemerdekaan. Itu yang 3 orang tadi yang abang sebut itu pemimpin-pemimpin dari pergerakan untuk pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia juga. Bukan pemimpin ya, anggota-anggota golongan tua. Jadi terbagi dua ini, ada golongan tua. Kalau dalam tekanan bukan tekanan pakai senjata atau apa, tapi berdebat. Tetap dalam tekanan berdebat. Soekarno bukannya nggak mau memproklamasikan kemerdekaan, tetap mau, tapi memikirkan, tunggu dulu, sabar. Yang dia saksikan nanti kalau Indonesia sudah menjadi negara berdaulat, ketika diserang lagi hancur, nggak sanggup mempertahankan. Tapi golongan muda tetap mengotot, ini kesempatan. Mungkin kalau nggak ada tekanan dari golongan muda, nggak jadi juga kita mungkin merdeka tanggal 17. Merdeka tetap merdeka, cuma tidak tanggal 17. Diberikan oleh Jepang tadi itu. Jadi Indonesia ini merdekanya memanfaatkan the vacuum of power, kekosongan kekuasaan yang sebelumnya dijajah oleh Jepang. Karena Jepang udah nggak sanggup memikirkan lagi bagaimana negara jajahnya, Indonesia naik menjadi negara yang berdaulat. Jadi pas hari pengeboman Hiroshima Nagasaki, itu seluruh pasukan Jepang ditarik kembali ke negaranya. Tidak semua. Ada yang tinggal, ada yang pergi. Ada yang tinggal, ada yang pergi. Karena mereka juga nggak mau meninggalkan daerah yang udah mereka perjuangkan secara mati-matian oleh Belanda. Karena kan mereka berebut Indonesia dari Belanda. Dari Belanda ya, pasti. Karena kan waktu Jepang masuk, Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Gitu. Nah, jadi setelah proses pengeboman itu, setelah penculikan, ternyata ada salah satu Panglima Angkatan Laut Jepang yang peduli dengan perjuangan bangsa Indonesia. Itu salah satu namanya Laksamana Tadashi Maeda. Jadi perumusan teks atau naskah proklamasi itu di rumah Laksamana Tadashi Maeda agar menjamin sebuah keamanan, karena kan nggak terdeteksi itu oleh orang Jepang. Masa di militer Jepang sendiri orang Indonesia boleh merumuskan proklamasi itu. Tapi maaf dipotong. Laksamana apa tadi? Laksamana Tadashi Maeda. Itu yang orang Jepang tadi itu bisa kita bilang berkhianat, bukan? Ya, kalau misalnya dia ke Jepang dia berkhianat sebenarnya, tapi dia adalah nggak sampai hati. Peduli dengan perjuangan bangsa Indonesia, sehingga dia fasilitasilah tempat tinggal dia itu untuk duduk membicarakan perumusan proklamasi. Yaitu hadir waktu itu ada Soekarno, Muhammad Hatta, Sayuti Melik dan lainnya, membicarakan perumusan proklamasi, sehingga tertulislah proklamasi tadi. Jadi itu tepatnya di malam 17 Agustus. Jadi ketika setelah perumusan proklamasi, Soekarno pulang karena waktu itu Soekarno dalam keadaan tidak enak badan, kurang fit. Dan yang pinternya Bung Karno dan beberapa golongan-golongan tua, golongan-golongan muda melakukan propaganda waktu itu. Jadi sebelumnya Jepang udah tahu ternyata bahwasanya sebagian udah tahu pergerakan bangsa Indonesia ini, besok bangsa Indonesia akan berkumpul di salah satu tempat. Soekarno mengatakan kita akan berkumpul di lapangan Ikada di daerah Jakarta. Aku nggak tahu nama lapangannya sekarang apa ya. Dan berbondong-bondong masyarakat datang ke sana waktu itu, dan Jepang datang menghalangi. Dan ternyata Soekarno melakukan propaganda supaya sukses membaca proklamasi, dan ternyata
pembacaan proklamasi tidak dilaksanakan di lapangan Ikada, tapi di jalan, di halaman rumah Soekarno, di jalan Pegangsaan Timur. Nomornya aku lupa, sorry. Di Jakarta, tuh kita cari ini bahaya ya. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Yang bernama sekarang Jalan Proklamasi. Itu dia yang dijadikan tempat tinggal Soekarno sekaligus pembacaan naskah proklamasi. Jadi hadir tokoh-tokoh penting di situ waktu pembacaan proklamasi. Setelah selesai pembacaan proklamasi, makna proklamasi itu apa sebenarnya? Iya. Itu mau tanya itu pasti kan? Ngopi dulu, ya. Makna dari proklamasi itu adalah proklamasi kami bangsa Indonesia yang menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi makna dari proklamasi adalah pemindahan kekuasaan. Pemindahan kekuasaan, mengambil alih kekuasaan. Jadi setelah dibacakan proklamasi, sah Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Kenapa? Karena Indonesia sudah cukup syarat. Untuk menjadi sebuah negara, pertama kita harus punya wilayah. Pertama, setelah itu kita harus punya rakyat. Wilayah rakyat. Dan satu lagi pemerintahan yang berdaulat atau pemerintahan yang diakui atau pemerintahan yang resmi. Kita udah punya dua. Sebelum kita memproklamasikan diri sebagai negara, kita kan belum punya pemerintahan. Ketika diproklamasikan, kita artinya sudah punya pemerintahan. Selang 1 hari proklamasi, 17, 18, Indonesia tokoh-tokoh penting melakukan sidang PPKI pada waktu itu membicarakan tentang siapa presiden, siapa wakil presiden, siapa perdana menteri dan lain sebagainya. Jadi begitu. Sah Indonesia sebagai negara yang merdeka pada waktu itu. Dan sampai sekarang, tepatnya di 75 tahun yang lalu, di hari ini Indonesia sedang merayakan kemerdekaannya. 75 tahun. Untuk 75 tahun itu untuk seukuran orang udah jadi kakek-kakek ya, bro. Ya udah pastilah. Ya, itu udah jadi kakek-kakek. Nah, jadi sebenarnya apa yang mau kita ambil dari proses perjalanan kemerdekaan itu? Kadang-kadang kita miris loh sekarang melihat anak-anak muda, generasi muda Indonesia ini, penghargaan terhadap pahlawan, penghargaan terhadap merah putih itu sangat kurang. Ya, kasihan kalau kita bicara tentang sejarah, kita baca tentang sejarah proses perjuangan bangsa Indonesia yang dulu dengan orang yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu miris sekarang kita lihat. Orang seperti menghargai tidak menghargai. Contoh ya, mungkin kalau Indonesia 20-30 tahun lalu ketika kemerdekaan itu semangat kemerdekaannya kelihatan. Bendera dipasang di depan rumah, ya kan? Sekarang tunggu diinstruksikan dulu oleh toa-toa masjid, toa-toa menasah, toa-toa musalam, Pak Kades, Pak Imam, Pak Kecil dan sebagainya, pasang bendera, baru masyarakat sibuk pasang bendera. Kalau nggak pun nggak ingat, kan begitu. Nah, artinya apa? Ada yang sudah mulai terkikis rasa-rasa nasionalis itu bahaya. Ada apa ini sebenarnya? Kan bahaya. Kalau negara hancur, moral hancur, moral bangsa hancur, terkikis moral bangsa, maka hancurlah sebuah negara. Jadi makanya Soekarno mengatakan perjuanganku akan lebih berat daripada perjuangan generasi-generasiku yang akan datang. Karena perjuanganku melawan penjajah. Tapi perjuangan kalian nanti adalah mempertahankan dan melawan bangsa kalian sendiri. Makanya kita sebagai bangsa Indonesia, jangan sesekali melupakan sejarah atau jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Itu. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Benar. Terus Bang, waktu sebelum detik-detik proklamasi ada sempat terjadi gencatan senjata atau apa gitu nggak? Ada? Gencatan senjata pada saat terjadi proklamasi kemungkinan ada, tapi kita nggak tahu. Nggak tahu ya? Karena tidak dituliskan dan belum, yang selama aku belajar sejarah belum pernah kutemui itu. Belum ya? Belum pernah ketemu. Mungkin ada bentrok karena kan tadi awalnya mau dibuat di lapangan Ikada. Iya. Terus ternyata di depan halaman rumah Soekarno. Apakah waktu saat masyarakat berbondong-bondong kan lagi rame-ramenya, apakah diserang ataupun di mana? Iya. Itu kita nggak tahu. Nggak itu tahu. pasti ada.
mungkin ada ya, terjadi pemukulan dengan senjata ataupun penembak, doktrin atau mungkin ya. diancam, kita kan nggak tahu. Ya. Itu dia. Nanti bakal kita ulas di episode berikutnya. Kita cari tahu Kita lagi cari tentang tahu sejarah. lagi. Karena kita berbicara sejarah nih, cuman asal ngomongin bahaya. Kita harus cari referensinya Harus cari juga. referensi. Tapi menariknya Indonesia ini tidak diakui kemerdekaannya oleh sekutu atau Belanda di tanggal 17 Agustus. Menariknya. Itu menariknya. Ya, penasaran? Nanti bakal kita Iya. bahas. Jangan semuanya kita bahas pada episode kali ini. Yes. Jadi untuk seluruh para teman-teman yang menonton, jangan lupa di-subscribe sekali lagi karena kita bakal tetap menghadirkan suguhan-suguhan menarik tentang cerita-cerita sejarah Indonesia ataupun luar Indonesia, Luar sejarah Indonesia, internasional. ataupun- Kita akan berbicara tentang sejarah. Jadi tema kita di rubrik ini Di sajian kita ya, Ah, konten kita di rubrik ini juga bicara tentang edukasi ya. edukasi nanti Edukasi penting. penting. Maksudnya intinya kami di sini juga mengajak kalian juga. Mana tahu kalian ada yang Bang, kami nggak tahu tentang sejarah ini dong. Iya, Nah, boleh. boleh kalian Kita tanya. pelajari dulu, Kita tetap kita pelajari ataupun kita undang orang yang memang paham tentang sejarah itu, Sejarah. kita undang. Kita undang benar. Ya, jangan nanti Bang sejarahnya yang lain kalian tanya sejarah apa gitu yang memang di luar Atau kita kan. mau tanya sejarahnya kawan Bang Tran di sebelah bagaimana prosesnya. Udah tahu bagaimana. Jadi cukup sekian ulasan dari kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, ada pengucapan yang menyakitkan kalian. Iya. Itu kami mohon maaf. Namanya kita juga manusia. Punya rasa Rasa apa? kita punya tidak sempurna lah Tidak intinya. sempurna, benar. Jadi intinya cukup sekian. Saya Traim S. Dan saya Bung Gens. Gen, pamit undur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Merdeka.